teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Mapuludna Pridia dari Prodi Manajemen kelas 3B. Nah, tujuanku membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem perpajakan yang ada di Amerika. Tahu nggak sih teman-teman kalian, di Amerika Serikat itu pemerintahnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemerintah federal, yang kedua ada pemerintah negara bagian, yang ketiga ada pemerintah lokal. Nah, 3 ini kenapa kok dibagi? Karena di situ masing-masing tingkatannya itu berbeda-beda tingkatan perpajakannya. Dan yang dipungut itu atas pendapatan, penggajian, properti, sama kenaikan modal, dan biaya-biaya yang lain. Baik, yang pertama itu ada pemerintah federal. Nah, tarif pajak di marginal federal ini sangat bervariasi, mulai dari 10% hingga 39,6% dari penghasilan kena pajak tadi. Dan yang kedua ini ada negara bagian dan lokal. Nah, tarif pajak negara bagian dan lokal ini juga sangat bervariasi, tetapi berdasarkan yurisdiksi yang dari 0% hingga 13,30% dari pendapatan, dan juga banyak yang lolos dari perpajakan tersebut. Menurut Undang-Undang Pajak 2017 yang memberlakukan batasan $10.000 untuk pengurangan pajak negara bagian dan lokal atau biasanya disebut dengan PNBL, yang menaikkan tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi dalam pajak yang tinggi. Nah, sebelum pengurangan PNBL, pengurangan rata-rata melebihi $10.000 di sebagian besar wilayah Midwest dan melebihi $11.000 di sebagian besar Amerika Serikat bagian timur laut, California, dan Oregon. Baik, jenis pajak di Amerika Serikat sendiri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pajak pendapatan, yang biasanya disebut dengan income tax. Nah, pajak ini dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak pendapatan ini juga terdiri dari beberapa tarif. Yang pertama ada 10%, 13%, 22%, 24%, 32%, 35%, dan 37%. Yang kedua adalah pajak penghasilan atau biasa disebut dengan payroll tax. Nah, pajak ini dikenakan pada gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan. Pajak ini juga digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti Social Security dan Medicare. Yang ketiga ada pajak penjualan yang biasanya disebut dengan sales tax. Nah, pajak ini dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Pajak penjualan di AS ini juga bervariasi, namun tergantung negara bagian dan lokal. Yang keempat ada pajak properti atau biasanya disebut dengan property tax. Nah, pajak ini dikenakan pada kepemilikan properti yang biasanya itu seperti rumah dan juga tanah. Dan yang kelima yaitu pajak perusahaan atau biasanya disebut dengan corporate tax. Nah, pajak ini dikenakan pada laba usaha perusahaan. Pajak perusahaan sendiri di AS ini tarifnya sebesar 21%. Selanjutnya di Amerika Serikat sendiri ini ada lembaga yang disebut dengan Internal Revenue Service atau disingkat dengan IRS, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak pendapatan, pajak penghasilan, dan juga pajak perusahaan. Nah, di sini akan dikelola oleh negara Amerika ini untuk kebutuhan masyarakat atau biasanya itu untuk pendidikan dan untuk yang lain-lain. Selanjutnya ada kriteria atau ketentuan pajak di AS. Yang pertama ada status pajak, yakni warga negara AS atau penduduk AS yang memiliki pendapatan lebih dari di atas batas tertentu, yaitu harus membayar pajak. Nah, di sini itu seperti warga atau penduduk AS yang dari pendapatannya itu lebih besar atau lebih tinggi penghasilannya dari yang ketentuan sudah ditentukan oleh pemerintah Amerika sendiri. Nah, di situ warga tersebut atau penduduk tersebut harus wajib membayar pajak. Yang kedua ada batas pajak. Nah, batas pajak di AS ini sangat bervariasi.
namun tergantung pada jenis pajak dan status pajak. Seperti tadi, kalau emang penghasilannya lebih tinggi dari ketentuan tersebut, pajaknya bisa wajib membayar. Dan kalau dari penghasilannya kurang cukup atau mungkin menengah ke bawah, itu kemungkinan tidak membayar pajak. Dan yang ketiga ada keringanan pajak. Nah, ada beberapa keringanan pajak yang tersedia di Amerika Serikat seperti keluarga dengan anak dan keluarga dengan orang tua dan yang lain-lainnya. Nah, pada tahun 2001, Presiden Bush mengusulkan menandatangani Undang-Undang Rekonsiliasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keringanan Pajak. Isi dari undang-undang tersebut yang pertama ada pengurangan tarif pajak untuk setiap warga Amerika yang membayar pajak penghasilan, termasuk menciptakan kurva pajak baru sebesar 10%. Yang kedua ada mengadakan potongan pajak anak menjadi $1.000 pada tahun 2010. Yang ketiga, mengurangi hukuman pernikahan mulai tahun 2005. Dan yang keempat ada terapkan pajak kematian untuk menuju kepunahan. Yang selanjutnya ada peningkatan manfaat pajak pendidikan, peningkatan batasan kontribusi IRA dan 401K, dan perubahan batasan pada rencana pensiun manfaat pasti yang dibuat permanen dalam Undang-Undang Perlindungan Pensiun tahun 2006. Nah, apa sih dampak dari pajak di Amerika Serikat? Yang pertama, ada mempengaruhi angka kematian di kalangan warga Amerika Serikat. Nah, misalkan mengurangi beban kematian. Nah, mengurangi beban kematian ini, mereka itu akan fokus dengan mencari uang, bekerja, dan membayar pajak. Yang kedua, ada mempengaruhi perekonomian negara. Misalnya, dengan mereka membayar pajak dengan rutin, mereka akan menciptakan struktural dari perekonomian negara itu menjadi semakin kokoh dan tidak ada masalah di pajak tersebut. Dan yang ketiga ada mengurangi perilaku rumah tangga, misalnya dengan mendorong konsumen untuk mengurangi waktu luangnya, seperti mereka menggunakan waktu luangnya untuk bekerja dan untuk membayar pajak, itu untuk mereka mengurangi waktu luangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you, bye-bye.